Ya ampun Cekiders, cantik-cantik kok hobinya ngutil sih. Seorang wanita ini terekam CCTV sibuk mencuri barang di salah satu minimarket. Bukannya membeli, wanita tersebut justru memasukkan hasil curiannya ke dalam tas. Kalau udah viral gini, jadi mau sendiri kan Mbak? Aksi jambret ponsel gerak cepat bikin Mimin geleng-geleng kepala nih Cekiders. Seorang pria lansia yang baru keluar dari gang perumahan tiba-tiba dipepet pelaku. Dalam hitungan detik, ponsel korban pun direbut secara paksa oleh pelaku. Meski sempat dikejar korban, namun pelaku berhasil melarikan diri. Nyari kerja zaman sekarang udah susah, ini malah kena tipu Cekiders. Warga desa Karangasem, Kabupaten Mojokerto ini menjadi korban penipuan CPNS yang dilakukan Oknum Satpol PP Kabupaten Mojokerto. Alih-alih bisa lolos CPNS, maka korban memberikan uang senilai 60 juta rupiah kepada pelaku. Namun selama 2 minggu menunggu, ternyata tidak ada informasi penerimaan CPNS di posisi Satpol PP. Nasi sudah jadi bubur. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dengan harapan pelakunya bisa ditangkap. Orang jatuh lagi nih guys. Dalam video amatir merekam detik-detik pengendara sepeda motor tergelincir saat melintas di persimpangan Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara. Diketahui persimpangan tepat di depan rumah dinas gubernur tersebut baru selesai direnovasi oleh Pemkot Medan. Salah seorang pengendara motor mengaku jalan yang menyerupai keramik ini cukup berbahaya jika dilintasi saat hujan dan meminta jalan di aspal saja. Ini tadi abang udah lewat kayak mana bang? Ya lumayan licin sih tadi. Berarti ini kalau hujan bahaya nih kira-kira? Itulah dia yang kita takutkan itu kan, karena hujan itu ya kan. Karena kan dia agak berair gitu. Ya harapannya kepada pemerintah sih, kalau bisa sih bikin jalannya itu jangan kayak gini, yang kalau bisa sih yang diaspal seperti biasa aja. Belakangan diketahui ternyata jalan yang dikerjakan oleh Pemkot Medan tersebut belum dibuka secara resmi. Diduga pengendara yang jatuh menerobos pembatas jalan agar tidak memutar untuk sampai ke tempat tujuan. Guna mengantisipasi adanya korban jatuh lagi, petugas Dinas Perhubungan disiagakan di lokasi untuk mengimbau masyarakat agar menurunkan laju kecepatan saat melintasi persimpangan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Anyus melaporkan. Alhamdulillah. Inilah dua bocah berinisial D dan Z asal Desa Gulbung dan Pangarengan, Kabupaten Sampang, Madura. Kedua bocah kini sedang beristirahat di Mapolsek Tenggaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, usai aksinya mengendarai motor bodong dari Madura ke Jakarta dicegat oleh aparat kepolisian. Kejadian berawal saat kedua bocah berumur 12 tahun yang duduk di bangku SD pergi menggunakan sepeda motor dari rumah tanpa pamit menuju wilayah Jakarta untuk bertemu sahabat lamanya. Mereka berangkat mengikuti rute Google Map dengan membawa uang 100.000 hasil pinjam ke teman sekolahnya. Namun setiba di Jalan Raya Salatiga, Kabupaten Semarang pada Senin pagi, mereka kemudian diberhentikan polisi setelah melanggar aturan berlalu lintas. Selain menerobos rambu-rambu jalan, kedua bocah kelas 6 SD juga berkendara, tidak memakai helm serta motor yang mereka gunakan, kendaraan bodong alias tidak dilengkapi surat-surat.
Akibat aksi nekat ini, kedua bocah diamankan polisi. Petugas kepolisian dari Tenggaran Semarang kemudian menghubungi keluarga bocah melalui handphone. Guna meyakinkan keluarga bocah, petugas mengirim sejumlah foto melalui WhatsApp. Dari Polsek Tenggaran ke istrinya. Ini lagi ditambak, lagi kerja, ditelepon sama istrinya, langsung dia pulang. Ketika dia pulang langsung menghubungi saya untuk diantar ke Jawa Tengah Salatiga. Nah, ketika dalam perjalanan kami komunikasi dengan anggota Polsek yang di Tenggaran, bahwasanya anaknya itu sudah diamankan di sana. Sementara itu, sepeda motor yang digunakan bocah disita petugas Tenggaran Semarang, Jawa Tengah. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, kakak beradik di Surabaya, Jawa Timur diamankan polisi setelah terekam CCTV saat mencuri uang senilai 10 juta rupiah dan 6 kotak susu. Di Bengkulu, CCTV salah satu warung makan lesehan merekam aksi pencurian dengan modus pura-pura memesan makanan. Kamera CCTV sebuah toko susu di kawasan Bendu Merisi, Kota Surabaya merekam aksi dua pelaku pencurian. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara merusak kunci pintu. Kedua pelaku menyasar meja kasir dan mencuri uang 10 juta rupiah, 6 kotak susu, serta beberapa potong pakaian. Berkat rekaman CCTV, tidak sulit bagi petugas kepolisian mengidentifikasi kedua pelaku dan menangkapnya di sebuah rumah kontrakan. Pelaku ternyata merupakan kakak beradik yang pernah dipenjara dalam kasus pencurian. Jadi mereka ini berboncengan hunting melihat toko-toko yang sepi dan dilihat bahwa toko ini aman untuk dilakukan perbuatan pidana atau melakukan aksinya. Mereka mencongkel dengan potongan besi gembok yang ada di toko tersebut. Di Bengkulu, rekaman CCTV memperlihatkan seorang pelaku mencuri helm di parkiran warung makan lesehan. Korban yang melihat helmnya dicuri sempat mengejar pelaku, tetapi pelaku bersama rekannya dapat meloloskan diri. Menurut salah satu karyawan lesehan, pelaku sebelumnya berpura-pura memesan makanan, diduga untuk mengamati situasi di dalam warung. Ketika pesanan jadi, pelaku justru meninggalkan pesanannya dan menuju parkiran motor. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemulung nekat meloncat dari lantai atas ruko di kota Jambi setelah kepergok warga mencuri aluminium di ruko tersebut. Beruntung pelaku selamat setelah terjatuh di kanopi jendela. Pelaku pencurian terekam video amatir warga saat bertahan di kanopi jendela dari lantai 2 sebuah ruko di kawasan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Pelaku yang diketahui merupakan pemulung sempat nekat melompat dari lantai atas ruko setelah kepergok warga saat mencuri seng aluminium di ruko tersebut. Petugas Babin Kaptimnas Polsek Jambi Selatan yang tiba di lokasi berusaha membujuk pelaku agar tidak melompat. Setelah dibujuk, akhirnya pelaku mengurungkan niatnya dan kemudian menyerahkan diri bersama barang bukti hasil curian. Modus pelaku dengan mencari ruko kosong untuk mencuri besi ataupun aluminium dan dijual kepada pengepul barang rongsokan. Untuk mengangkut barang curian, pelaku menyewa sepeda motor dari tetangganya. Dia mengaku 2 kali. Yang pertama itu seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu berhasil masuk mengambil beberapa besi. Pelakunya 7 lembar. Namun kalau korban di sini mengakui kehilangan 31 lembar senggalkan yang aluminium. Pelaku kini telah diamankan di Polsek Jambi Selatan dan terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Andrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, pabrik pengolahan limbah plastik di Tangerang, Banten terbakar. Kepanikan warga sempat terjadi karena lokasi kebakaran berada di tengah permukiman warga yang cukup padat. Sementara toko bangunan di Jalan Pahlawan Kota Mojokerto terbakar. Api membakar seluruh isi gudang termasuk mobil pick-up yang terparkir di dalamnya. Asap tebal membumbung tinggi dari pabrik tempat pengolahan limbah plastik di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepanikan warga pun sempat terjadi karena lokasi kebakaran berada di tengah permukiman warga yang cukup padat. Apalagi banyak bahan yang mudah terbakar hingga membuat api dengan mudah membesar dan meludeskan hampir seluruh limbah plastik di dalam pabrik. Khawatir merambat ke permukiman, sejumlah warga bahu-membahu membantu petugas pemadam kebakaran untuk melokalisir kobaran api.
Api berhasil dipadamkan setelah 4 jam proses pemadaman. Diduga kebakaran akibat adanya warga yang membuang puntung rokok di tumpukan limbah plastik. Sebuah gudang toko bangunan di Jalan Pahlawan, Kota Mojokerto terbakar Selasa siang. Api dengan cepat membakar seluruh isi gudang termasuk mobil pick-up yang terparkir di dalamnya. Sejumlah karyawan toko bangunan yang ada di depan langsung panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. 1 jam kemudian api dapat dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kapolsek Prajurit Kulon Kompol Marjoko menyatakan, dari keterangan pemilik toko dipastikan jika kebakaran karena salah satu karyawan membakar sampah dan merambat ke gudang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga terlibat konflik antar RW akses Jalan Perubahan Serondol Bumi Indah Semarang di tembok setinggi 1,5 meter. Akibatnya ratusan warga kesulitan keluar masuk untuk beraktivitas dan bekerja. Warga perumahan Serondol Bumi Indah Jalan Tanjung Sari, Kelurahan Sumur Broto, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang, dikejutkan dengan dinding setinggi lebih dari 1 meter di ujung jalan pemukiman yang merupakan batas wilayah RW. Diduga dinding yang dibangun oleh warga beda RW tersebut dipicu dari konflik antara RW 2 dan RW 5 di Kelurahan Sumur Broto, Tembalang yang terjadi sudah cukup lama. Adanya dinding pembatas tersebut, warga terpaksa harus berputar mencari jalan setiap hari. Bahkan anak-anak sekolah pun harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk berangkat dan pulang sekolah. Kalau nggak ada kendaraan jalan, muter sampai anakku aja SMA tuh mas. Kalau nggak dianterin bapaknya, kakaknya tuh muter sampai sawah sana. Berapa kan kilo? kasihan. Ketua RW 5 Edi Susanto menyatakan pembangunan tembok tersebut merupakan hasil mediasi yang dilakukan bersama pihak kepolisian. Usai pihaknya melaporkan warga RW 02 terkait dugaan pengerusakan dan pencurian portal warganya. Ini seolah-olah sudah harga mati gitu. Enggak. Kalau bapak-bapak dari RW 2 itu bisa menunjukkan surat-surat atau bukti valid yang diterbitkan oleh dinas yang berwenang, tunjukkan ke RW 5, nanti biar dikonfirmasi oleh RW 5. Kalau betul valid, kita berbuat. Sementara itu, Lurah Sumur Broto Winardi sudah melakukan berbagai upaya untuk meredam konflik tersebut. Namun pihak warga RW 2 tidak merespon somasi yang dilayangkan oleh RW 5 terkait pengerusakan dan pencurian portal. Hingga saat ini lebih dari 800 warga terdampak atas pembangunan dinding pembatas di ujung jalan tersebut. Warga berharap dinding pembatas dapat segera dibongkar sehingga aktivitas warga kembali normal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Gustadi iNews melaporkan. Polisi menetapkan 8 orang tersangka, 4 diantaranya anak-anak terkait kasus kerusuhan antara supporter dengan polisi di Stadion Gelora Joko Sabutro. Para tersangka merupakan pelaku pelemparan batu hingga pengerusakan stadion. 4 orang supporter Gresik United, SJJH dan S tertunduk malu usai ditetapkan menjadi tersangka kasus kerusuhan pertandingan antara Gresik United melawan Delta Sidoarjo. Sedangkan 4 tersangka lain tergolong anak di bawah umur sehingga tidak dirilis di Polres Gresik. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim gabungan Polres Gresik dan di Reskrimum Polda Jawa Timur melakukan gelar perkara. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano mengatakan para tersangka ini merupakan otak dan juga pelaku pengerusakan fasilitas serta pelemparan batu saat kerusuhan terjadi. 10 orang polisi menderita luka-luka dan sejumlah supporter mengalami gangguan pernafasan. Bentrok supporter dan aparat kepolisian terjadi usai pertandingan Gresik United dan Delta Sidoarjo dengan skor 1-2 dalam laga lanjutan Liga 2. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD tidak mau berkomentar mengenai sikap sejumlah organisasi perangkat desa yang memberikan sinyal dukungan ke pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Mahfud justru menyerahkan isu tersebut untuk dinilai masyarakat. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya merespons adanya acara Desa Bersatu di area Gelora Bung Karno GBK yang dihadiri Cawapres Gibran Raka Buming Raka.
Ketika ditanyakan tanggapan agar pemerintah menegur perangkat desa tersebut, Mahfud meminta masyarakat dapat menilai sendiri. Kemarin banyak pihak mengkritik terkait pengerahan aparat desa gitu Pak untuk salah satu kandidat tertentu, dan pemerintah diminta untuk turun tangan melakukan teguran atau sebagainya kepada para kepala desa supaya tetap netral. Tanggapan dari pemerintah gimana Pak? Saya kan pemerintah. Iya, kalau tanggapannya gimana? Ya sudah, yang menanggapi masyarakat. Sebelumnya sejumlah organisasi perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu memberikan sinyal dukungan ke pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sinyal itu terlihat ketika mereka menggelar acara bertajuk Silaturahmi Nasional Desa 2023 di Indonesia Arena yang dihadiri Gibran. Gibran pun didaulat untuk berpidato dalam acara tersebut, meski pidatonya tidak menyinggung soal dukung-mendukung. Sinyal dukungan perangkat desa ini rawan bermasalah secara hukum. Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kepala desa, perangkat desa, dan anggota permusyawaratan desa dilarang menjadi pelaksana atau tim kampanye paslon Capres-Cawapres. Mereka harus netral dan dilarang berpolitik praktis. Pelanggaran atas hal ini berakibat pidana maksimum 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, A-News melaporkan. Tim Pembela Demokrasi Indonesia Jilid 2 mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selasa siang. Kedatangan TPDI untuk mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum yang menerima dan menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Sejumlah pengacara dan tim Pembela Demokrasi Indonesia Jilid 2 secara resmi mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta. Mereka menilai KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima dan menetapkan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. TPDI menuntut pembatalan atau penyempurnaan SK KPU nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan mencoret nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Tuntutan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa ini menyatakan SK penetapan Saudara Gibran Rakabuming Raka adalah SK yang melanggar hukum. Patra MZen menambahkan, meski gugatan terhadap KPU telah didaftarkan, tetapi pemilihan umum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun KPU harus memutuskan mencoret nama Gibran sebagai salah satu peserta cawapres yang ikut dalam Pilpres 2024. Dari Jakarta, Rio Manik, A-News melaporkan. Juri start kampanye sejumlah baliho bakal calon legislatif ditertibkan Bawaslu. Meski melanggar aturan, pencopotan baliho dilakukan secara hati-hati agar baliho bisa dipasang kembali sesuai waktu kampanye. Penertiban baliho caleg dilakukan selama 3 hari berturut-turut di seluruh kecamatan di Tulungagung, Jawa Timur. Bawaslu mencatat ada lebih dari 130 baliho caleg yang berisi ajakan untuk memilih calon tertentu. Hal ini melanggar aturan karena baliho dipasang belum masuk masa kampanye. Meski mencopot baliho yang dipasang tidak sesuai aturan, petugas tetap berhati-hati untuk menjaga agar reklame tersebut tidak rusak sehingga dapat diambil kembali oleh pemiliknya. Baliho bisa dipasang kembali oleh para caleg jika telah masuk masa kampanye mulai 28 November mendatang. Kayaknya sudah berkurang karena kita menuju ke titik-titik yang kita berdasarkan data itu ada yang sebagian sudah ditertibkan. Terus sanksinya nih APK ini dikembalikan atau dimusnahkan atau gimana Pak? Enggak, ini nanti ditaruh di masing-masing kecamatan. Kalau nanti peserta pemilu ingin memasang kembali bisa nanti tanggal 28. Waktu kampanye ya? Iya, nanti sudah sah loh. Sebelum melakukan penertiban, Bawaslu telah berkoordinasi langsung dengan seluruh perwakilan partai politik agar melakukan penertiban sendiri. Namun setelah diberikan waktu selama 14 hari, tidak kunjung dilepas.
Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 bulan jelang pemilu serentak, Partai Perindo mengalami peningkatan popularitas berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion. Partai Perindo diprediksi lolos ke parlemen sebagai akibat terdampak positif dari pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Berdasar survei Indonesia Political Opinion yang dirilis pada 20 November lalu, Partai Perindo mendapat elektabilitas 4,1% sehingga dapat meloloskan wakilnya ke DPR. Dari hasil survei terungkap pula Partai Perindo merupakan partai yang mengalami peningkatan popularitas dan terdampak positif dari pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ketua Bidang Politik DPP Perindo Yusuf Lakaseng menyebut faktor sosialisasi kepedulian sosial yang masif kepada masyarakat turut mempengaruhi hasil survei Perindo lolos ke parlemen. Hasil survei tersebut akan menambah semangat para caleg dan kader untuk lebih giat turun ke masyarakat. Kita adalah partai yang punya entitas jelas, identitas kita jelas. Kita partai yang mandiri, bukan partai diternak oleh kekuasaan, ya. Itu kita buktikan dengan dalam dukungan calon presiden dan wakil presiden. Kita mendukung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud bukan karena arahan kekuasaan, tapi kita memang secara mandiri menyadari betul bahwa dua sosok itu adalah sosok yang memang dibutuhkan, integritasnya, prestasinya sudah terbukti, teruji. Jadi ya itu yang menyebabkan menurut saya mungkin itu yang diapresiasi oleh publik. Pemirsa, buronan kasus penipuan dan penggelapan sewa mobil artis Jessica Iskandar Christopher Stefanus Budianto alias Stephen berhasil ditangkap aparat kepolisian di Thailand. Stephen adalah tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil senilai 9,8 miliar milik artis Jessica Iskandar. Akhir pencarian terhadap tersangka Christopher Stefanus Budianto kini sudah berakhir. Pria yang akrab dipanggil Stephen ini telah tiba di Indonesia setelah sebelumnya ditangkap di Thailand. Christopher atau Stephen ini ditangkap terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan sewa mobil artis Jessica Iskandar. Kasus bermula dari laporan Jessica yang merasa menjadi korban kasus penipuan Stephen dalam kerjasama mereka di bidang rental mobil. Jessica mengatakan ada sekitar 11 mobil yang diserahkan ke Stephen yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Atas kejadian ini, Jedar panggilan Jessica mengaku mengalami kerugian sebesar 9,8 miliar rupiah. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengumumkan 700 nama baru pengurus Tim Nasional Pemenangan Anies Imin. Anies mengatakan ratusan nama baru Timnas Amin ini diisi semua perwakilan parpol, pendukung, dan lapisan kelompok-kelompok masyarakat. Koalisi Perubahan mengumumkan susunan lengkap Timnas Amin untuk pemenangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Susunan Timnas Amin langsung diumumkan oleh Anies sendiri saat konferensi pers yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat. Anies mengumumkan sosok yang menjabat head coach Timnas Amin adalah Ahmad Ali. Ahmad akan didampingi Jazilul Fawaid, Tamsil Rimdrung, dan Ahmad Heriawan. Selain mereka ada juga pengurus Dewan Pembina yaitu Salim Segaf, Jan Darmadi, Hanif Dakiri, dan Latifah Sohif. Ada juga Dewan Penasihat yang dipimpin Syukron Makmun, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, dan Yapto Suryo Sumarsono, dan lain-lain. Ada pula Dewan Pakar yang dipimpin mantan Ketua MK Hamdan Zulfa. Jersey yang diberikan adalah jersey head coach mewakili Pak Ahmad Ali yang